Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat Anda semuanya. Ya, semoga aktivitas berjalan lancar sesuai harapan Anda. Ya, kali ini Polytron Slim 123 ya, subwoofer ini. Ya, gejala kerusakan standby. Kita coba on di sini, posisinya standby ya. Harusnya bukan standby nih, on ya, langsung on. Oke, on namun tidak mengeluarkan gambar. Oke, langsung saja ya, karena TV ini adalah kepunyaan dari Tuser juga ya, jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih detail ya, karena bukan user, oporan ya, oporan dari Tuser lain. Oke, langsung dibuka dan dicek isi dalamnya. Oke, lanjut. Setelah membuka, kita kembali coba colok ya, karena tercium rada-rada bau hangus. Entah motor yang lewat hangus baunya atau TV ini yang hangus ya. Oke, sudah posisi hijau dan di sini heater bernyala ya. Oke, gambar belum muncul. Ya, coba kita naikkan screen. Ya, kemungkinan satu garis ya. Satu garis vertikal. Ya, saya coba naikkan screen. Oke, di sana tampilnya tidak ada gambar ya, dan heater bernyala. Kita coba naikkan screen, kemudian melihat apakah ada. Ya, ternyata benar ya, satu garis horizontal ya. Oke, jadi posisinya satu garis horizontal atau rangkaian vertikal yang mengalami kerusakan. Oke, dan sepertinya yang mengalami bau adalah di sini vertikal tidak mengalami pecah atau gosong ya, namun sepertinya resistor, coba disinter, mungkin resistor vertikal ya yang mengalami hangus ya. Ini dia yang mengalami hangus. Oke, silo ini ya, resistor, bau resistor. Jadi dioda kemungkinan rusak, kemungkinan pula IC vertikal ya. Tetapkan channel Anda di 3 Putra Elektronik. Lanjut, sini akan dicoba melakukan pengukuran dioda terlebih dahulu ya, dengan skala dioda tentunya. Oke, skala dioda ya mengalami short. Untuk yang satunya, apakah juga mengalami short? Ya, sepertinya untuk yang satu tidak. Balik, itu elko. Ya, yang satu tidak ya, 0,5, satunya lagi kembali diulang. Ya, short ya. Oke. Ya, dicoba dulu melakukan pengukuran atau pembukaan pada IC, bukan IC ya, dioda untuk plusnya mungkin ya, untuk plusnya. Ya, bila mana short ya, kemudian kembali dilakukan pengukuran. Ya, jangan sampai IC vertikal juga kena. Oke, kita lanjut. Bila melihat di sini solderan pada IC vertikal, ya sepertinya sudah dilakukan pergantian IC vertikal ya, makanya tidak pecah. Oke, langsung dilakukan pengukuran pada dioda yang short tadi. Bila mana sudah tidak terjadi short, ya boleh di situ. Ya, itu adalah elko, dan selanjutnya itu adalah dioda ya. Jadi sudah normal. Oke, selanjutnya langsung dilakukan pengujian dengan melakukan pencolokan. Boleh diukur juga ya, pasang ground merah. Ya, kemudian di pin 1 dari belakangnya di situ 4. Kemudian yang ketiga, oke, normal ya. Oke, selanjutnya langsung dites ya, apakah sudah bisa menghasilkan sebuah tampilan raster. Oke, dilakukan pencucian. Ya, dan alhamdulillah di sini ya ada kiriman kue sisa-sisa lebaran dari pelanggan. Ya, alhamdulillah brownies coklat, bukan, kue keras coklat. Sudah terpasang colokan listrik? Belum. Oh, belum. Dibalik saja. Ya, jadi
Untuk tuser pemula, ya sebaiknya lebih mendalami dulu pengukuran tegangan ya. Tidak semestinya langsung mengganti sesuatu yang pecah ya atau bagaimana, karena pecahnya biasanya ada penyebab sumbernya atau ada efek dari pecahan tersebut. Oke, selanjutnya di sini sudah saya persiapkannya IC vertikal, namun sepertinya IC vertikal masih normal ya dari bentuk fisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sudah tampil. Ya, lampu indikator sudah hijau dan apakah bisa tampil raster? Ya, boleh dinaikkan screen. Ya, di sini ternyata sudah tampak ya, namun sepertinya mengalami kecacatan. Ya, vertikal sudah mengalami kecacatan ya, bukan lagi di bawah garisnya, namun sudah berada di atas. Oke, boleh diukur langsung full DC, pasang di ground ya, kemudian langsung saja pada pin-pin dioda ya, di katoda dioda. Ya, plus minusnya di sini akan diukur. Ya, di sini satu kita ukur. Ya, plusnya 15. Ya, 15 volt. Untuk minusnya 15 ya, normal. Oke, jadi IC vertikal sudah mengalami kerusakan. Oke, selanjutnya dilakukan pergantian IC vertikal dan tetap di channel 3 Putra Elektronik. Ya, lanjut setelah pergantian IC kita coba uji apakah bisa berhasil ya. Jadi kronologisnya rusak dioda setelah pergantian dioda beserta resistor fuse-nya ya untuk VCC plusnya. Kemudian sudah berubah dari satu garis horizontal naik ke atas ya. Kemudian harus dilakukan pergantian IC vertikal ya. Oke, selanjutnya saya coba uji setelah melakukan pergantian IC vertikal apakah berhasil ya, dan ternyata masih tetap sama, bukan sama ya, kembali kepada posisi awal ya. Saya coba menyentuh ya pin input dari IC vertikal, yaitu pin 1 ya. Saya coba sentuh pin 1 di IC vertikal, apakah ada gerangan gambar terbuka ya, raster terbuka. Kita coba lihat ya. Setelah menyentuhnya ya ternyata ada. Oke, ya maka dinyatakan bahwa IC vertikal tentunya sudah normal ya. Oke, lanjut kita coba melakukan pengukurannya. Yang jelasnya ini tegangan ke IC gambar atau output vertical out dari IC gambar tidak bekerja ya. Di sini ada transistor ya untuk tegangan supply ke chroma. Satu 8 volt dan satunya 5 volt ya. Saya coba ukur untuk yang 8 volt di emitter ya, selalu emitter ya untuk outputnya 8 volt hadir ya. Kemudian untuk 5 voltnya ya, di situ hanya terjadi 2,4 ya, bermain bahkan. Oke, kita coba ukur kolektornya. Kolektor adalah sumber tegangan, ada berapa volt ya, dan itu sudah terbuka ya. Ya, ternyata mengalami kelonggaran. Ya, saya coba perbesar. Wah, benar banget ya, retak. Oke, jadi kolektor adalah sumber tegangan, basis adalah apa ya, boleh dikata trigger boleh, atau adjustmentnya ya. Jadi adjustment di basis, maka output di emitter ya. Bila mana di sini adalah 8 volt, kemudian di basis 5,6, maka output adalah 5. Bila mana kolektor 10 volt ya, kemudian di basis 8,6, maka hasilnya 8,2. Begitulah adjustment untuk menggunakan transistor. Oke, di sini hanya terjadi kelonggaran ya pada kolektor atau input tegangannya. Oke, langsung saja dilakukan resoldering, kemudian kita coba kembali uji. Setelah melakukan resoldering ya untuk T503 5 volt ya, dan sudah bersih kah? Ya, saya coba cek ya. Oke. Ya, kita langsung lakukan pengetesan. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses semoga ya. Apakah tampil? Ya, oke, alhamdulillah. Tinggal kita lakukan penyetelan pada fokus tentunya.
Ya, dan di situ terlihat ya kerusakan kacangannya gampang banget. Ya, ada garis-garis vertikal di atas, terjadinya kerusakan pada elko pump up-nya di pin ke-6, sebuah elko 100 mikro 50 volt. Oke, saya tutup saja, saya nyatakan tuntas untuk perbaikan daripada Polytron hidup namun tak ada raster ya. Ternyata setelah dinaikkan screen satu garis, ya penyebabnya di rangkaian vertikal. Setelahnya itu ternyata juga bagian VCC 5 volt ya, suplai ke chroma mengalami kerusakan. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.